Haleluya, haleluya. Betapa indahnya kalau semua seirama, ya kan? Amin. Tetapi kalau tidak seirama, nan berantakan, betapa susahnya hati. Kepada tim praise worship mohon diperbaiki kualitasnya ya. Jangan yang cepat dilambatkan, yang lambat dicepatkan. Tapi tidak mengapa, itu semua baik. Namanya saja pelayanan hati yang paling utama. Amin. Kemampuan yang kedua. Haleluya, haleluya. Tapi tetap kita kasih apresiasi buat mereka yang terus semangat. Haleluya. Tidak ada gajinya. Haleluya. Amin. Gajinya banyak sekali dari Tuhan ya. Oke, mari kita dengar firman Tuhan. Hari ini hari Paskah ya, Paskah. Karena itu saya ucapkan selamat Paskah buat kita semua. Selamat Paskah. Menyala bagi Kristus. Haleluya. Mari buka Markus pasal 16. Markus pasal 16 ayat 9 dan 10. Ya. Ini kita baca di hari Paskah ini. Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukan kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang bergabung dan menangis. Amin. 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 Bapak Ibu, kita harus tahu ini, bahwa keadaan murid-murid semua, karena murid Yesus banyak, ada yang 12, ada yang kelompok 70, kelompok 12, dan kelompok orang banyak. Jadi ketika Yesus ditangkap pada hari Jumat, murid-murid mengalami tekanan yang sangat besar. Mereka depresi, ketakutan, bimbang dan ragu. Karena Yesus yang mereka ikuti selama ini tidak sesuai dengan harapan mereka. Tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Amat terlebih selama mereka bersama dengan Yesus, Yesus bisa melakukan apapun. Ya kan namanya? Apapun bisa dilakukan oleh Yesus. Menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, berjalan di atas air, menjadikan air menjadi anggur. Banyak lagi. Tidak ada yang sukar bagi Yesus.
Bahkan dia bisa mengubah 5 roti dan 2 ikan menjadi ribuan banyaknya, sehingga bisa memberi orang makan 5 orang laki-laki, dan 7 roti dengan beberapa air kecil bisa dia buat untuk memberi makan 4.000 orang. Luar biasa. Jadi 2 kali Yesus membuat roti. Amin. Amin. Tetapi ketika Yesus ditangkap, diadili, tidak bisa dan tidak mau berbuat apa-apa. Bahkan akhirnya dia disalibkan dan mati, tidak berdaya dan dikuburkan. Maka hal itu membuat murid-murid depresi, membuat murid-murid bimbang, membuat murid-murid ragu, stres. Itulah sebabnya mereka semua bersembunyi setelah Yesus dikuburkan. Mereka tidak tahu Allah sedang merancang yang terbaik bagi mereka, yaitu Allah menyediakan kepada mereka hari Minggu, di mana Yesus bangkit pada hari Minggu. Mungkin antara kita di sini ada yang mengalami hari Jumat. Jadi hari Jumat itu hari kelebu itu ya, hari yang sangat mengecewakan. Itulah hari Jumat. Mungkin antara kita ada yang mengalami hari Jumat. Amin. Bukan berarti kita benci hari Jumat. Maksud saya ketika Yesus disalibkan pada hari Jumat, keadaan itu sangat mencekam dan membuat kita bimbang dan ragu. Tetapi ketahuilah, tetaplah bersabar dan tetaplah di dalam Tuhan, karena Tuhan sedang menyiapkan bagimu dan bagiku hari Minggu, yaitu hari kemenangan. Haleluya. Ada berkat terbesar yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang setia kepada Yesus walaupun dalam masa-masa yang sulit. Makanya katakan di sini dalam ayat 10, lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Siapa itu? Itulah murid-murid semua yang selalu mengiringi Yesus ketika Yesus belum disalib. Mereka semua berkabung dan menangis. Jadi kita jangan terlalu hanyut di dalam perkabungan. Jangan terlalu hanyut di dalam masalah kita, sehingga kita membesar-besarkan masalah kita, sehingga kita tidak bisa lagi berpikir jernih, sehingga membuat iman kita mati oleh karena penderitaan kita. Jangan kita contoh murid-murid ini. Mereka ini selama ini bersama dengan Yesus tidak kekurangan, tetapi tiba-tiba mereka terpuruk dan jatuh karena Yesus sang guru dan Tuhan mereka pun mati dan tidak berbuat apa-apa. Mereka depresi, mereka bergabung, mereka ketakutan, mereka tidak mau bangkit lagi, mereka bersembunyi. Mereka tidak tahu Yesus sedang menyediakan kemenangan buat mereka pada hari ini. Dan kebangkitan Yesus ini adalah kemenangan. Inilah kemenangan kita. Kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sia semua kematiannya yang telah menebus dosa-dosa kita. Bukankah minggu lalu kita telah mendengarkan firman Tuhan bahwa Yesus mati karena dosa-dosa kita,
semua kematian Yesus yang menebus dosa-dosa kita akan sia-sia, akan gagal kalau Dia tidak bangkit. Jadi banyak orang yang meragukan kebangkitan Yesus. Itulah makanya Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan." Jadi untuk membuktikan bahwa Dia adalah hidup, maka Dia harus mati dulu. Barulah Dia hidup. Barulah terbukti bahwa Dialah hidup itu. Penting sekali kebangkitan Yesus ini harus kita pahami. Itulah makanya Paulus katakan dalam 1 Korintus 15 ayat 14, dikatakan di sana, andai kata Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, sia-sialah pemberitaan kami. Dan Paulus katakan dalam ayat yang ke-18, tetapi yang benar ialah, coba dibaca, nggak ada yang mau baca, 1 Korintus 15 ayat 18. 20 maksud saya. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Amin. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Ayat 14 berkata, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan. Jadi berita kebangkitan ini adalah berita kemenangan yang sangat penting yang harus kita pahami dan alami. Amin. Oleh karena kebangkitan Yesus ini memberikan kita kemenangan dan mengalahkan iblis, maka iblis pun memakai para alim ulama dan para imam-imam untuk menutup berita kebangkitan Yesus. Mari kita lihat dulu dalam Markus 16 ayat yang ke-18. Markus 16 ayat 8. Lalu mereka keluar, yaitu para penjaga kubur, serdadu-serdadu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus. Dan maksudnya di sini bukan serdadu, ini maksudnya perempuan-perempuan ya, perempuan-perempuan, yaitu murid-murid perempuan. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Amin. Jadi berita kebangkitan Yesus itu adalah berita kudus, berita yang tak terbinasakan, yaitu berita yang membawa keselamatan kekal bagi umat manusia. Amin. Tak terbinasakan walaupun mahkamah agama ataupun para imam-imam kepala dan pemuka-pemuka agama Yahudi menyogok, menyuap serdadu-serdadu untuk berkata bohong, untuk bersaksi dengan kesaksian palsu. Mereka disogok supaya mereka mengaku bahwa Yesus tidak bangkit, melainkan dicuri oleh murid-murid.
Itu adalah siasat iblis untuk membohongi manusia agar manusia percaya bahwa Yesus tidak bangkit. Karena kalau manusia percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka manusia itu akan diselamatkan. Amin. Makanya Paulus katakan dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Firman Tuhan berkata, sebab jika kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Maka iblis pun berusaha menutupi berita kebangkitan Yesus supaya tidak ada seorang pun manusia atau orang Yahudi yang percaya bahwa Yesus bangkit. Itulah sebabnya berita tentang kebangkitan Yesus bangkit harus diberitakan, harus disampaikan sampai ke seluruh dunia. Amin. Apakah ibu bapak sudah menerimanya dan sudah mempercayainya? Dan di sini Yesus sendiri pun memberitakan tentang kebangkitannya, mulai dari timur ke barat melalui murid-muridnya. Dan murid-muridnya pun pergi memberitakan kematian dan kebangkitannya sampai sekarang. Tetapi yang sekarang kita mau lihat, Maria Magdalena adalah manusia atau orang pertama yang dipakai oleh Yesus untuk memberitakan bahwa dia bangkit. Amin. Bahwa Maria Magdalena adalah orang yang dipercayakan oleh Yesus untuk melihat bahwa dia bangkit dan memberitakan bahwa Yesus sudah bangkit. Orangnya adalah Maria Magdalena. Bukan Petrus, murid yang banyak cakap itu. Bukan Yakobus yang adalah kepala para rasul itu. Bukan pula Yohanes, murid yang paling dikasihinya untuk memberitakan bahwa dia bangkit, tetapi diberikan kepada Maria Magdalena. Amin, amin. Karena tugas yang akan diemban oleh Maria Magdalena adalah memberitakan Yesus bangkit. Dia adalah seorang perempuan, tetapi dipilih Tuhan. Padahal di dalam orang ataupun orang Israel, mereka menganut patriarki, yaitu garis dari bapa. Jadi mereka menganggap perempuan tidak berguna, hanya laki-laki yang berguna. Apa yang dikatakan oleh perempuan, laki-laki tidak mau percaya. Tetapi justru Maria Magdalena yang dipakai oleh Tuhan pertama, disuruh oleh Tuhan pertama, pergi memberitakan kebangkitannya. Itulah sebabnya tak satu pun murid-murid itu percaya, dan mereka berkata bahwa berita yang disampaikan oleh Maria Magdalena dan perempuan-perempuan lain itu adalah berita omong kosong. Haleluya. Coba kita lihat Lukas 24. Ini di sini juga dikatakan begini, Bapak Ibu sekarang sekalian. Lukas 24 ayat 11, ayat 10. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, itulah Maria Magdalena, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi rasul-rasul, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Begitulah memang pahamnya di sana. Apa yang dikatakan perempuan tidak dipercaya oleh siapapun. Tetapi kalau laki-laki yang menyampaikan, barulah orang percaya. Karena perempuan tidak memiliki harga di sana. Bahkan perempuan pun tidak mendapat warisan dari keluarganya karena dia perempuan. Lalu bagaimana perempuan kalian sakit hati? Sakit hati kalian? Jadi ya saya kau kamu tuh bangun. Iya udah kan? Saya kau kamu tuh bangun. Saya patut tengok kamu tuh hanya ke amor. Unang gereja yang amang nada.
Itu. Jadi tak diakui perempuan. Cakapnya pun tak didengar. Walaupun benar. Tetapi itu justru yang dipakai oleh Yesus. Apakah Yesus tidak tahu hal itu, bahwa Yahudi menganut patriarki? Apakah Yesus tidak tahu bahwa perempuan kurang berharga ataupun kurang diakui cakapnya di Israel? Apakah Yesus tidak mempertimbangkan hal ini? Nanti kalau Maria suruh memberitakan, aku bangkit, tak mungkin orang lain percaya. Yesus bukan tidak mempertimbangkan itu. Tetapi Yesus mau mengangkat harkat martabat daripada perempuan, yang mau mengatakan bahwa semua manusia sama di mata Tuhan. Haleluya. Makanya aku heran ada gereja yang tidak mengizinkan perempuan berkhotbah. Aku heran melihat gereja yang tidak mengizinkan perempuan memimpin puji-pujian. Bahkan berdoa pun di gereja perempuan tidak diizinkan kalau ada di situ laki-laki. Atau wama perempuannya itu, wama boboma perempuan tahu lebana kan? Amdo gereja sama ini. Perempuan dikasih tugas kalau semua yang hadir ibadah perempuan. Dan semua yang ikut ibadah belum ada yang menikah. Barulah perempuan bisa berkhotbah, bisa puji-pujian, bisa berdoa. Tetapi di sini Yesus memakai perempuan. Haleluya. Bukan hanya Maria yang dipakai, tetapi semua perempuan-perempuan ini, termasuk Maria istri Kleopas. Yang 2 orang berjalan ke Emmaus itu adalah Kleopas dengan istrinya, yaitu nama istrinya Maria. Ada banyak Maria dalam kitab. Dan kepada Kleopas dan istrinya pun Yesus berkata setelah mereka makan roti itu dan terbuka mata mereka, mereka langsung pergi kembali ke Yerusalem dan memberitakan Yesus bangkit. Berarti perempuan sudah memberitakan Yesus bangkit. Berarti perempuan juga dipakai oleh Tuhan. Tetapi kita melihat dulu tentang Maria Magdalena. Mengapa dia dipakai oleh Tuhan secara luar biasa dan diutamakan oleh Tuhan? Amin. Mau diutamakan oleh Tuhan. Bahkan ketika Yesus pun bangkit dari antara orang mati, dia pending rencananya untuk naik ke sorga, membawa darahnya sebagai pemberitahuan atau laporan Allah Bapa sebelum dia bertemu dulu dengan Maria Magdalena. Amin. Makanya ketika Maria Magdalena melihat Yesus, dikiranya Yesus itu penunggu taman. Maria Magdalena mau memeluk Yesus, mau memeluk kakinya. Apa kata Yesus? Jangan pegang aku dulu, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Dia pergi kepada Bapa maksudnya bukan berarti terangkat ke sorga seperti yang kita saksikan dalam Lukas pasal 24 itu. Maksudnya begitu Yesus selesai disalib, dia dikuburkan dan dia dibangkitkan, dia harus segera melapor ke sorga, membawa darahnya seperti yang disampaikan oleh penulis kitab Ibrani, bahwa dia melintasi langit dan mempersembahkan darahnya. Jadi begitu dia bangkit, dia harus segera lapor kepada Bapa, membawa darahnya. Ini darahku, aku sudah selesai mendapat tugasku Bapa. Lalu dia turun lagi ke bumi untuk mengabuli hak sisiannya. Tetapi Yesus terlebih dahulu dia berjumpa dengan Maria Magdalena sebelum dia pergi kepada Bapa. Maka dia berkata kepada Maria Magdalena, jangan pegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah, beritahukanlah kepada murid-muridku bahwa aku akan pergi kepada Bapa. Amin. Kan itu dibilangkan dalam Yohanes. Coba kita lihat dulu Yohanes pasal 20.
Ini Yohanes 20 ayat 15, kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambil dia." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allah." Itu harusnya Yesus harus terlebih dahulu, setelah dia bangkit, harusnya dia harus terlebih dahulu lihat wajah Bapaknya, bukan? Amin. Harus dia pertama sekali melihat wajah Bapaknya. Harus pertama sekali dia ngomong dengan Bapa Allah yang mengutus dia. Tetapi dia tahan. Dia rela pertama sekali ngomong dengan manusia biasa. Maria Magdalena. Lalu setelah Maria Magdalena pergi kepada murid-murid memberitakan Yesus bangkit, Yesus pun langsung terangkat ke surga dalam roh. Dia terangkat ke surga, dia persembahkan darahnya, lalu dia turun lagi ke bumi. Tidak dilihat manusia, dalam roh turun ke bumi, lalu bertemu dengan Petrus, lalu bertemu dengan perempuan-perempuan yang lain, termasuk perempuan-perempuan Magdalena. Magdalena pun ikut bertemu lagi. Lalu ketika mereka melihat Yesus berjalan, mereka pun menangkap Yesus dan memeluk kakinya. Lalu mereka peluk kakinya. Yesus tidak lagi menolak. Mengapa di sini Yesus tidak menolak? Karena dia sudah pergi ke surga membawa darah pendamaian. Dia sudah bisa bertemu dengan manusia. Dia sudah bisa dipegang manusia karena dia sudah bawa darahnya kepada Bapa di surga. Kepada Maria Magdalena tidak diizinkan karena belum pergi kepada Bapa. Jadi di sini kita harus mengerti dan jangan asal membaca Alkitab. Amin. Jadi apa artinya di sini? Artinya di sini adalah betapa besar perhatian Yesus kepada Maria Magdalena. Siapa rupanya Maria Magdalena? Makanya Allah begitu besar perhatiannya. Dalam Markus 16 yang kita baca tadi, jelas dikatakan di sana bahwa Maria Magdalena daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Itu. Mengapa Yesus memprioritaskan Maria Magdalena? Maria Magdalena adalah bukan pelacur. Banyak orang berkata dia pelacur. Oh tidak, dia bukan pelacur. Disebut dia Magdalena karena dia berasal dari kota yang namanya Magdala. Sebab banyak nama Maria murid Yesus, maka harus jelas Maria yang mananya. Maria ibu Yesus, Maria ibu Yakobus, Maria istri Klopas, Maria dari Betania yang mengurapi kaki Yesus, Maria saudara Marta. Jadi Maria Magdalena disebutlah dia Maria Magdalena karena dia dari kota yang namanya kota Magdala. Jadi harus jelas. Jangan nanti Maria semua datang kan, harus jelas Maria Magdalena ya, datang. Maria saudara Marta datang. Maria istri Klopas datang. Jadi jelas. Jadi di sini dia itu berasal dari kota Magdala. Kota Magdala adalah terletak di pinggir Danau Galilea. Suatu kota perdagangan nelayan yang cukup ramai dan baik.
yaitu kota perdagangan yang baik. Maria Magdalena berasal dari sana. Bisa kita bayangkan seorang perempuan yang tinggal di kota perdagangan, kota bisnis, bisa kita tafsirkan bahwa dia adalah seorang perempuan yang kaya. Di pinggiran Danau Toba ada banyak kota, ada kota Parapat, ada kota Pangururan, ada kota Haranggaol, ada kota Belige. Amin. Bahkan di pinggir lautan di dunia ini ada kota yang namanya kota Sibolga, kota Belawan, dan kota-kota lainnya. Jadi semua kota-kota yang di pinggir danau atau di pinggir laut adalah kota-kota yang strategis menjadi pusat perdagangan atau bisnis dagang. Jadi boleh dikatakan bahwa Maria Magdalena ini adalah seorang perempuan yang kaya, wanita kaya. Dan itu terbukti dalam Lukas 8 ayat 1 sampai 3 bahwa Maria Magdalena dan Maria yang lain dan perempuan-perempuan yang lain adalah orang-orang yang menjadi donatur melayani Yesus. Amin. Jadi benar bahwa Magdalena ini adalah seorang wanita yang kaya, karena dia akhirnya menjadi seorang donatur pelayanan Yesus. Dialah yang mendanai kemana Yesus pergi. Ikutlah dia di situ. Kalau Yesus pergi memberitakan kebenaran sorga ke tempat lain, Maria Magdalena menjadi sponsor. Disediakan angkutan. Yesus tidak usah pikir-pikir lagi apa angkutanku ke sana, apa mobilku ke sana, apa minyakku ke sana. Tidak pernah dia pikir-pikir. Maria Magdalena dan Maria yang lain dan juga Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, menjadi sponsor bagi Yesus. Jadi dia orang kaya. Amin. Tetapi walaupun dia kaya, dia dirasuk setan. Dia menderita, dia tertekan. Jadi kaya, dia pasti cantik. Yang percaya katakan amin. Bapak-bapak katakan amin. Kalau bapak-bapak ini mendengar cantik terus mengudu. Karena memang apa kata Ibu Rita? Lagi-lagi kelemahannya mata. Perempuan kelemahannya apa? Mulutnya. Kalau bawa kelemahan mata lalu. Kalau diberes bangun ledis, ledit dinakan, ledit wang. Jadi dia juga termasuk wanita yang kaya dan juga cantik. Tetapi walaupun dia kaya, dia kerasukan setan. Dia menderita, dia tertekan, bahkan dia dipermalukan, diejek. Karena orang yang kerasukan setan ini bisa mempermalukan dirinya, bisa membuka bajunya, bisa telanjang di depan umum. Maaf kata, amin. Begitu orang kerasukan setan. Untuk apa orang kaya, orang cantik kalau di depan umum buka pakaian lari-lari ke sana kemari seperti ya, itu suatu hal yang sangat memalukan. Itulah dulunya yang dialami oleh Maria Magdalena. Dia sangat menderita, dia sangat memalukan, dia sangat susah. Secara jasmani memang dia hebat, tetapi secara batinia dia menderita. Nama besarnya tercoreng. Mungkin dia pengusaha ikan, mungkin dia tohe ikan. Amin. Dia bisa menampung semua ikan yang ada di Danau Galilea untuk dia jual. Dia toke ikan, dia toke besar. Tetapi untuk apa? Semua nama besarnya tercoreng karena dia kerasukan setan. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, Yesus pun mengusir setan itu. Setan itu pun pergi. Maria Magdalena sembuh. Setelah itu kekayaannya dia pakai untuk melayani Yesus sampai Yesus terangkat ke surga. Dia ikut memberangkatkan Yesus terangkat ke surga. Itulah makanya Yesus sangat mengasihi dia dan memprioritaskan dia. Haleluya. Jadi yang pertama, Maria Magdalena adalah seorang yang tidak melupakan kasih Tuhan.
Amin. Dia tidak melupakan kasih Tuhan. Gudang do ala Kristen di Portibion itu dah. 6 orang lu baru Tuhan. Orang adok kedeng nautik toh lu baru Tuhan ni. Itu kan? Kalau kembali sahih nak lu baru Tuhan. Timar sahih. Tuhan. Nak kan? Kisah ekonomi na zina martamiang Tuhan ada hidung jilet Tuhan pasu-pasu nabi losok na martamiang be mga perang martamiang memang ay nunga sir tapi Maria Magdalena dia tidak lupa Tuhan. Dia ingat Yesusku, Tuhanku yang telah menyembuhkan aku dari penderitaan yang hebat, yang telah mencoreng nama baikku dan kecantikanku oleh karena kerasukan setanku. Sekarang aku disembuhkan, aku tidak bisa melupakan dia. Maka ketika Yesus pun mati, disalibkan, dia tidak pernah meninggalkan Yesus. Sementara Petrus, Yohanes, murid-murid yang lain sudah lari kocar-kacir. Tidak ada yang berani melihat Yesus disiksa dan diadili. Tetapi dia tidak mau meninggalkan Yesus. Padahal dulunya dia melayani Yesus dengan kekayaannya yang banyak menabur untuk pekerjaan Tuhan. Itu semua bersumber bukan karena dia mau disembuhkan lagi, tetapi dia mau melayani Yesus dengan kekayaannya karena dorongan kasihnya kepada Tuhan. Luar biasa dia. Maria Magdalena tetap mengikuti Tuhan saat Yesus disalibkan. Ya, walaupun Petrus sudah menyangkal dan yang lain melarikan diri, tetapi Maria Magdalena tetap setia mengikut Yesus. Walaupun Yesus tidak seperti yang diharapkannya lagi, walaupun Yesus tidak seperti yang dipikirkannya lagi, walaupun Yesus sudah berubah. Kalau tadinya Yesus bisa melakukan mujizat, tetapi ketika dia melihat Yesus terkapar, tidak bersuara, tidak bisa membela diri, bahkan dipukuli, diludahi, disiksa, dan dimatikan, diejek, dihina, diolok, Maria tidak berkata, "Di mana kehebatanmu di hari-hari yang lampau? Mengapa engkau tidak bisa membela dirimu dan menyelamatkan dirimu?" Maria Magdalena tidak berkata seperti itu. Walaupun Yesus yang sekarang dihadapinya tidak lagi seperti yang diharapkan dan tidak dipikirkan, dia tetap berada dan melihat Yesus sampai mati. Amin. Banyak orang Kristen ya yang hanya setia kalau diberkati, yang hanya berapi-api kalau usahanya lancar. Shalom. Yang hanya bisa berdoa menangis karena ya itulah itu. Terus kamu gak rohamu. Molo sir sudah soalnya berjuna namar minggui, soalnya berjuna namar berkorban pe alai holam metik moro pasu-pasui. Dia dua nama Tuhan maratukan di bendangan. Maria Magdalena tidak seperti itu. Dia tetap setia di samping Yesus. Amin. Dia tetap setia mendampingi Yesus. Dia adalah pribadi yang tetap tinggal dan melihat Yesus saat dibaringkan setelah kematiannya. Bahkan sampai proses penguburannya pun Maria Magdalena tetap di situ. Dia tidak bimbang, dia tidak menyesal. Kalau Petrus sudah menyangkal, aku berdiri, arne muda berdiri, berdiri
yes mayur di nana bulan iberen Yesus si ipal pani tak jadi nana udah ku Kristus sama dengan alai sondangan kan dong. Itu yang dilihat Yesus selama dia disalib. Dia lirik semua murid-muridnya, dia nilai, dia center semua. Siapa kira-kira yang paling dilihatnya Petrus? Si Petrus lawan. Dilihatnya Maria Magdalena. Bahkan setelah Yesus mati, Maria Magdalena mau merempah-rempahin mayat Yesus. Itu udah mati pula, udah mati gak berdaya lagi, masih mau rogoh kantongnya untuk membeli rempah-rempah meminyaki Yesus. Padahal Yesus sudah mati, tidak bisa lagi membela dia. Itu dilakukannya bukan untuk dia mendapatkan apa-apa dari Yesus lagi, tetapi itu dilakukannya sebagai dorongan kasihnya kepada Yesus. Bukan murid-muridnya yang merempah-rempah dia, tetapi Maria dan Maria yang lain. Bukan Petrus. Itulah makanya Yesus memprioritaskan dia. Amin. Bahkan ketika Yesus hilang dari kubur, itulah penderitaan yang terbesar bagi Maria. Lihatlah, ketika hari masih gelap, dia langsung pergi ke kubur. Di sana dia menangis, menangis dia. Dia depresi betul, mengenang. Dia susah betul, dia stres. Mengapa Yesus hilang dari hidupnya? Amang hilang pernah stres kalau tidak ada lagi semangatmu untuk berdoa? Amang hilang stres doamu kalau semar minggu hari minggu? Mananglas doamu? Shalom. Matur muruk doang. Anong bersama ni mau semar minggu mana tersiksa, merasa disiksa mana ina rokok. Ang kan? Anong bersama ni aku udah semar minggu mau sedari amang iya mah susah nai rohakin. Ada dong mau semar minggu nalas rohana. Tuh ni marong denon kan? Asa ngalasan kan? Maria Magdalena ketika Yesusnya hilang, dia menangis, dia bersedih sekali, dia sakit, menangis dia. Dilihat kubur sudah terbuka, lalu dia pulang, dia lari lagi, dia kasih tahu Petrus. Ini masih gelap-gelap loh, Petrus ngorok ngoroknya si Petrus. Langsung dia dari kubur, dia pulang dari kubur, dia panggil, "Oi Petrus, Yesus udah hilang mayatnya." Maka Petrus pun dan Yohanes, mereka berdua lari mereka. Karena Petrus sudah tua, tidak kuat lagi lari. Yohanes yang menang, Yohanes lebih duluan sampai di kubur. Tetapi walaupun dia sampai di kubur, dia takut. Tidak berani dia melihat di kubur. Lalu Petrus pun tiba, Petrus langsung lihat ke kubur. Dilihat Petrus, benar sudah kosong kuburnya. Yohanes pun melihat, kosong kuburnya. Lalu Petrus pun bingung dia tidak mengerti apa yang terjadi. Lalu kedua murid itu pulang. Dalam Yohanes pasal 20 ayat 10. Yohanes 20 ayat 10. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi ayat 11. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Apa yang terjadi ketika dia menjenguk ke dalam kubur? Dua orang malaikat muncul.
Kalau Petrus dari dan Yohanes menjenguk ke kubur, malaikat itu tidak muncul. Karena dilihat hati orang ini dua, ini pengkhianat yang dipikirnya kan. Kan main dan dua dengan malaikat ini kan, gak muncul malaikat. Tetapi ketika Maria Magdalena menjenguk ke kubur, malaikat muncul. Jadi selalu Maria Magdalena diprioritaskan oleh Tuhan. Haleluya. Aduh, masih panjang, udahlah sampai sini lah dulu, udah bosan kalian. Sebenarnya masih ada lagi, taruh dulu ya, sampai situ ya. Baiklah Bapak Ibu, kita belajar dari Maria Magdalena, membawa berita yang terbesar, berita yang kekal. Padahal dia seorang wanita. Karena lihatlah betapa dia kasihnya kepada Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Sungguh besar setiamu, kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya.
Tidak banyak yang bisa kita lakukan untuk kebaikan dan pengorbanan Yesus. Marilah kita tinggikan Dia, kita muliakan Dia dari dalam hidup kita. Kita tinggikan Dia dengan nyanyian, pujian dan sorak-sorai kita. Kita tinggikan Dia dengan perbuatan, pikiran dan tingkah laku kita. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Dia tidak mengingini emas dan perakmu, hartamu dan segala yang ada padamu. Dia ingin hatimu seperti hati Maria Magdalena. Adakah di hati kita? Itulah yang dicari oleh Tuhan. Ku tinggikan